Yang keempat, nih yang keempat ini orang yang berharta. Nih, orangnya berharta, tajir melintir, penghasilannya berlimpah, tetapi hidupnya sangat bersahaja. Pola hidupnya sederhana. Walaupun ia itu memiliki harta yang berlimpah, mampu membeli apapun yang diinginkan, namun ia tidak melakukannya. Ia menahan diri, hidup cukup sederhana, hidup cukup seperlunya, bahwa harta itu amanah Allah yang nanti kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini diantara kita insya Allah ada. Insya Allah ada, amin. Kaya raya tapi tetap seperti hidupnya orang yang biasa, tidak memamerkan harta, tidak ingin dianggap sebagai orang kaya, namun beliau melihat bahwa harta adalah amanah Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Karena itu apa? Hidupnya biasa-biasa. Bahkan mobilnya pun butut, tahunnya tidak, maksudnya tahunnya tidak tahun muda, tapi aset tanahnya banyak. Masya Allah. Ini biasanya orang-orang Betawi, baik di Tangerang, di Bekasi maupun dimanapun seperti ini. Jadi kalau dijual itu ratusan miliar itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena mereka itu adalah tahu bahwa harta itu akan ditanya di akhirat nanti, dari mana harta itu diperoleh, bagaimana cara memperoleh harta itu, apakah dengan cara yang haram ataukah dengan cara yang halal, dan lalu kemudian harta itu dibelanjakan di mana, apakah hanya untuk foya-foya diri dan keluarganya, untuk kesenangan diri dan keluarganya, ataukah juga untuk bersimpati kepada kaum duafa, fakir miskin, yatim piatu, orang tua jompo. Nah ini, sehingga mereka itu tertutup untuk menjadi sombong, untuk menjadi takabur. Kalau orang itu kaya, kemudian qanaah, hidupnya sederhana, tertutup menjadi sombong, tertutup menjadi takabur, tertutup menjadi ria. Karena dalam benaknya harta ini amanah. Harta ini harus dibelanjakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ada kaitan zakat, ada kaitan infak, ada kaitan sedekah. Meskipun dia itu bisa bermewah-mewah, rumahnya pun sederhana. Jadi kalau orang lalu bangun rumah ingin dianggap sebagai rumah yang paling bagus di kampungnya, nah ini namanya bangun rumah takabur. Apalagi kalau kemudian bangun rumahnya itu dari hutang, nggak mampu bayar hutang, disita bank. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang yang seperti ini, tipe yang keempat ini, oleh Imam Ghazali disebutkan sebagai sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Karena itu apa? Orang-orang ini sebagaimana disebutkan oleh A'agim, saya tidak ingin kaya tapi harus kaya. Jadi saatnya zakat dia keluarkan zakat, saatnya haji dia keluarkan untuk haji, saatnya berkurban dia berkurban, saatnya dia menginfakkan dan sedekahkan, dia membantu pihak yang lemah. Jadi banyak di antara kita, saudara kita, walaupun tidak terlalu kaya, banyak empati kepada saudara kita yang membutuhkan. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Sehingga ini penting. Kenapa? Penting buat kita, penting buat anak-anak kita, penting juga buat saudara-saudara kita, bahwa hidup ini tidak perlulah ingin pujian orang. Tidak perlulah kita itu
membuat-buat diri agar dianggap sebagai orang kaya. Justru kalau memang seperti itu, dikhawatirkan kita itu untuk membuat seperti itu terlilit utang. Ada anak muda belum lama nikah sudah ngambil rumah, alhamdulillah. Tapi begitu memasuki rumah barunya, kalau yang sifatnya qanaah, ya biarlah menabung dulu untuk membeli sofa, menabung dulu untuk membeli meja makan. Tapi kalau yang istilahnya apa itu, kegedean rempelok kegedean rempelok yang pinginnya itu dianggap seolah-olah sudah berhasil, begitu masuk rumah semuanya kredit. Dari mulai sofanya kredit, meja makannya kredit, spring bednya kredit, kulkasnya kredit, TV-nya kredit. Masya Allah, itu menyiksa diri. Ini artinya apa? Ini penting. Nah, andaikan sudah terlanjur, sudah stop, jangan sampai diulang. Dan yang lebih repot lagi, dua-duanya sama. Nah, ini Masya Allah. Mudah-mudahan anak kita, cucu kita, saudara-saudara kita, khususnya kawula muda, masih ditolong oleh Allah sehingga mereka bisa menyelesaikan kehidupannya secara baik. Amin ya rabbal alamin.